Duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara, kita akan belajar pagi hari ini, pagi siang ya. Pagi siang hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya mau memberi tema sharing saya, khotbah saya tentang Kristen. Saya percaya bahwa kita semua di sini adalah orang Kristen, amin. Namun saya mau mengajak kita belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, bukan sekedar ikut-ikutan. Saya rindu saudara, Bapak Ibu di tempat ini, waktu Bapak Ibu ngambil keputusan aku mau jadi Kristen, kekristenan yang Bapak Ibu miliki atau yang Bapak Ibu pilih itu bukan sekedar karena ikut-ikutan. Aku mau ikutlah karena keluargaku sudah Kristen. Aku mau ikutlah karena sudah banyak yang Kristen. Aku mau ikutlah karena kalau jadi orang Kristen nanti ada bantuan, ada pertolongan ini dan itu. Enggak begitu. Tapi kenapa kita jadi Kristen itu harus jelas. Bahwa itu bukan karena ikut-ikutan, tapi memang karena Bapak Ibu dan saya dan saudara semua dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-26. Begini firman Tuhan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Waktu itu ada satu kota, satu daerah yang namanya Antiochia. Dari Antiochia itu maka ada orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen. Golongannya kita. Itu dari mana? Antiochia. Kemudian dari Antiochia itu menyebar terus. Karena, pertanyaannya gini, kenapa orang Kristen itu bisa nyebar? Bisa sampai ke Indonesia? Ya kan? Ini pertanyaannya. Waktu itu saya mau bercerita tentang cerita zaman dulu. Kenapa akhirnya Kristen itu harus sampai ke ujung bumi, harus sampai di Indonesia, dan tidak berhenti di Yerusalem, tidak berhenti di Antiochia, namun terus berkembang. Waktu itu orang yang beragama Kristen atau orang yang percaya Yesus itu musuhnya banyak. Banyak orang yang gak suka. Banyak orang yang membenci. Padahal orang Kristen itu selalu mengutamakan kasih. Semakin mengasihi, semakin dibenci. Waktu itu saya berdoa sekarang kita semakin mengasihi, kita juga semakin dikasihi. Amin. Tapi pada waktu itu, zaman itu tidak seperti yang terjadi zaman sekarang. Orang Kristen semakin mengasihi, semakin dibenci banyak orang. Dan mereka tidak bisa beribadah seperti kita begini. Kita ini enak, punya gereja. Kita beribadah, tidak ada yang mengusik, tidak ada yang usir, tidak ada yang. Tapi zaman itu, setiap kali dibangun tempat ibadah, gereja, pasti diusir. Sehingga orang Kristen dari Antiochia harus pergi ke sana. Ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke sana. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Tapi setiap kali mereka pergi, saya kasih contoh di sini. Kita gambarkan bahwa Antiochia itu di pundak. Gitu. Waktu di pundak ini dibikin gereja. Waktu di pundak ini makin banyak orang yang percaya Yesus. Tapi masih ada orang yang tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya itu membenci orang yang percaya. Saya berdoa di sini nggak ada. Amin. Di sini kalian yang Kristen dibenci atau tidak? Tidak ada yang benci kan? Tidak ada yang usik kan? Tapi zaman itu kalau kita Kristen
Tetangga kita nggak suka. Akhirnya gereja ini diusir sama yang tidak Kristen. Setelah diusir, bukan cuma diusir, kalau tidak mau meninggalkan Kristen, tidak mau meninggalkan gereja, dibunuh pada waktu itu. Akhirnya terpaksa orang Punda melarikan diri, ada yang ke Minggit, ada yang ke Mau, ada yang ke tempat-tempat lain, desa-desa lain. Tapi waktu kalian pergi ke desa-desa itu, nggak diam, ngajak orang lain menjadi Kristen, ajak orang lain menjadi Kristen. Akhirnya Kristen berkembang terus, semakin banyak, seluruh dunia. Akhirnya ada orang Kristen. Tapi di luar daripada itu, mari kita belajar kenapa bisa sampai menyebar luas selain daripada ada tekanan atau pengusiran. Kita belajar bahwa Kristen itu berasal dari kata Kristianos. Bahasa aslinya itu Kristianos, yang artinya adalah pengikut Kristus. Kalau saudara dan saya disebut Kristen, itu artinya saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Waktu jadi pengikut Kristus itu karena apa? Yang pertama, karena dipilih oleh Tuhan. Tuhan sendiri. Bapak Ibu percayalah, Bapak Ibu diajak Kristen sampai mati orang yang mau ngajak. Kalau Bapak Ibu bukan orang yang dipilih oleh Tuhan, nggak akan pernah jadi Kristen. Bapak Ibu pernah lihat gak? Ada orang yang didatangi terus, dikunjungi terus, diinjili terus, diajak jadi Kristen, tapi nggak pernah mau sampai mati. Pernah lihat? Pernah tahu yang seperti itu? Karena dia memang tidak dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Kristen. Makanya dia diajak Kristen, jadi Kristen tuh nggak mau, sampai mati nggak bakal mau. Bahkan sekalipun kita iming-imingin, tak kasih duit, kalau kamu mau jadi Kristen tak kasih duit, nggak bakal mau. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau orang itu dipilih oleh Tuhan, seperti Bapak Ibu Saudara di tempat ini, saya percaya bahwa kita semua dipilih oleh Tuhan. Amin. Gak usah diiming-imingin apapun. Bapak Ibu akan memberi diri untuk datang ke gereja dan ikut sama Yesus. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah dipilih oleh Tuhan. Kapan Tuhan memilih saudara dan saya? Sejak masih ada di dalam kandungan ibu. Sekalipun orang tuamu bukan orang Kristen, sekalipun nenek kita bukan orang Kristen, tapi Tuhan sudah memilih saudara, Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi Kristen. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara bersama dengan saya sekarang bisa menjadi orang Kristen. Karena sudah dipilih. Yohanes 15 ayat 16 bagian A. Yohanes 15 ayat 16 bagian A berkata begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bukan saudara yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih saudara. Yesus yang memilih kita. Betapa berharganya hidup saudara dan saya di mata Tuhan. Kalau ada pertanyaan ini, apa alasan Tuhan harus memilih itu? Kamu tanya ke Bapak. Apakah karena hidupmu sudah baik? Apa karena kamu pintar? Apa karena kamu kaya? Atau karena apa? Seandainya ditanya, kenapa Tuhan harus memilih kamu jadi Kristen? Bapak Ibu bisa jawab waktu ditanya seperti itu?
Tidak ada alasan. Tidak ada sesuatu yang menarik dalam hidup saudara dan saya. Karena dalam hidup kita yang ada cuma kejahatan, jujur aja. Tidak ada yang baik. Mungkin hari ini Bapak Ibu dan saya lagi baik karena apa? Ada dalam gereja. Keluar gereja. Masihkah bisa Bapak Ibu menjadi orang yang hidup baik? Itu pertanyaan. Saya percaya kalau dalam gereja semua mulut menjadi kudus, menjadi suci, tidak ada maki-makian. Tidak ada ngomongin orang yang jelek. Amin, Ibu. Tapi waktu keluar dari gereja gimana? Masihkah tidak maki? Masihkah bisa bertahan gak maki? Masihkah bisa bertahan gak ngomongin jelek tetanggamu? Atau orang lain? Masihkah kita nggak berkata-kata yang kotor? Masihkah kita bisa menjaga sikap yang baik? Atau sudah seenaknya waktu kita sudah selesai gereja? Nggak ada alasan apapun untuk Tuhan memilih saudara dan saya sebenarnya. Hanya karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memilih saudara dan saya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Hanya karena kasih-Nya. Gak ada yang baik yang dilihat dari kehidupan Bapak, Ibu, saudara di tempat. Gak ada yang baik. Tapi karena Dia mengasihi, Dia cinta, maka Dia rela mati buat saudara dan saya. Dia memilih saudara dan saya tanpa berpikir panjang. Dia memberikan sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya, yaitu anaknya yang tunggal. Dia berikan yang paling berharga, yaitu nyawanya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Amin. Supaya kita bisa masuk surga. Supaya di mana Yesus berada, di situ kamu berada. Ini bukan perkara yang mudah. Untuk jadi Kristen itu bukan perkara yang gampang. Jadi Kristen itu perkara yang sangat sulit, tapi bukan mustahil. Amin. Menjadi Kristen itu perkara yang sangat sulit, tapi bukan mustahil. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga. Tapi itu tidak berlaku dalam kasih Tuhan akan hidup kita. Sesulit apapun, setidak mungkin apapun, kasihnya Dia lebih besar dibandingkan ketidakmungkinan itu. Sehingga Bapak, Ibu dan saya bisa menjadi orang Kristen. Amin. Bisa jadi orang Kristen karena kasihnya, bukan yang lain. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh karena iman maka kamu diselamatkan. Bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Saya mau mengajak Bapak Ibu hari ini untuk mulai mengerti saya mau berkata predestinasi, saya menjelaskannya agak susah. Predestinasi itu sebuah pilihan dari awal, ketentuan Tuhan. Dari sebelum Bapak Ibu jadi Kristen, Tuhan sudah tetapkan, sudah tentukan, sudah memilih kampung ini supaya ada orang Kristen. Sudah ditetapkan.
Itulah kebesaran kasih Tuhan. Sehingga tiba waktunya di tahun berapa itu tiba-tiba kampung ini jadi Kristen mendadak. Banyak yang jadi Kristen. Tahun berapa? 2020 ya. Seingat saya waktu 2017, 2018 saya pulang pergi dari Punda sampai Kuya jalan kaki. Cuman Mama Alvin bahagia. Itu pun kadang yang satu ibadah, yang satu tidak. Tapi di tahun 2020 waktu saya sudah ada di Jawa, saya mendengar kabar bahwa kampung ini tiba-tiba mendadak hampir semua jadi Kristen. Itulah ketentuan Tuhan. Karena sudah dipilih dari semula sebelum kita semua menjadi Kristen. Itu sudah ada dalam bukunya Tuhan. Sudah dituliskan oleh Tuhan bahwa Punda isinya akan menjadi orang-orang Kristen. Sudah ada dalam buku besarnya Tuhan yang tidak pernah bisa kita lihat. Makanya Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Betapa luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita lanjut yang kedua. Kenapa kita jadi Kristen? Dan setelah jadi Kristen kita harus bagaimana? Kita jadi Kristen itu karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tadi saya sempat singgung. Kita menjadi Kristen karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kalau perbuatan Bapak Ibu Saudara, gak ada yang bisa selamatkan. Kalau ada orang bertanya begini, mana yang lebih banyak dalam hidupmu? Perbuatan dosa atau perbuatan baik? Kira-kira Bapak Ibu jawab apa? Dosa atau baik? Yang lebih banyak? Mungkin kalau kita menyadari diri, kita akan ngomong dosanya yang lebih banyak. Ya kan? Dosanya lebih banyak. Di rumah, di sini baik-baik saja. Datang ke gereja sama-sama suami istri. Baik-baik. Sampai rumah berantem. Bertengkar. Bertengkarnya bukan cuma omong-omong yang kenceng-kenceng toh, tapi sampai maki-makian. Saling maki, istri maki suami, suami maki istri. Kurang puas, bawa pentungan. Kurang puas dengan pentungan, bawa parang. Bukankah yang ada dalam diri kita hanya kejahatan belaka? Lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Tapi Alkitab mengatakan, waktu saudara dan saya jadi Kristen, keselamatan yang kita dapat itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa? Kasih karunia. Karena kasih karunia. Sejahat apapun hidup saudara kemarin, kalau saudara ada di dalam Tuhan, Tuhan masih bisa selamatkan saudara. Amin. Tuhan masih bisa selamatkan kita. Seburuk apapun masa lalu kita, waktu kita sudah menjadi Kristen, Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Kalau kita mau bersaksi saudara, kalau saya bersaksi, nggak habis-habis nanti. Betapa buruknya hidup saya dulu. Saya nggak pernah melihat masa depan. Karena yang saya tahu, satu botol arak itu lebih menarik daripada memikirkan cita-cita. Masa depan mau jadi apa? Kalau di sini peci ya. Dulu saya lebih tertarik dengan sebotol arak daripada cita-cita mau jadi apa. Saya nggak pernah bisa melihat masa depan waktu saya belum di dalam Tuhan. Agama sudah Kristen belum? Sudah. Agama saya sudah Kristen. Tapi identitas saya
belum pengikut Kristus. Saya berdoa di sini bukan cuma beragama Kristen, tapi benar-benar menjadi pengikut Kristus. Amin. Jadilah pengikut Kristus yang benar. Maka saudara akan bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Dulu saya nggak pernah bisa melihat masa depan saya, nggak pernah bisa tahu saya mau jadi apa, mau seperti apa. Tapi waktu di dalam Tuhan, saya tahu bahwa semua yang saya kerjakan di masa lalu, sekalipun itu tidak baik, tapi itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya supaya saya mengerti perbedaan orang yang sudah dalam Tuhan dan belum ada di dalam Tuhan. Langkah orang yang sudah dalam Tuhan dan yang belum di dalam Tuhan. Damai sejahtera orang yang di dalam Tuhan dan orang yang belum di dalam Tuhan. Dulu saya selalu ketawa, selalu riang kelihatannya, tapi di dalam hati saya gelisah. Saya pergi kemana-mana gak nyaman. Saya kalau pergi itu penuh rasa ketakutan dan kekhawatiran kalau keluar rumah. Makanya setiap kali saya keluar rumah, di dalam jok motor saya itu pasti ada parang, ada pistol, ada pisau kecil. Kenapa? Karena saya takut dicegat orang. Saya khawatir nanti saya di tengah jalan dibunuh orang. Jadi sebelum saya dibunuh, saya yang bunuh dulu. Walaupun setiap hari kalau sudah minum arak ketawa, ya kan? Bisa main kartu seharian dari pagi sampai malam. Ketawa dengan teman-temannya, tapi dalam hati nggak damai. Pas keluar rumah mikir, aduh, nanti di sana ketemu sama si ini, nanti di sana ketemu sama ini. Kalau ketemu sama dia, nanti saya diapain ya? Ya kalau cuma 1 lawan 1, kalau saya dikeroyok. Ketakutan itu ada. Mau pergi ke kota, waduh lewat kantor polisi. Jangan-jangan saya ditangkap polisi. Jadi ada ketakutan demi ketakutan. Tapi setelah di dalam Tuhan, di situ saya diajar Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang sudah di dalam Tuhan dan belum di dalam Tuhan. Orang yang ada dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera, walaupun mungkin dia tidak kaya. Ada damai walaupun tidak kaya. Tapi orang yang di luar Tuhan, yang tidak dalam Tuhan, sekalipun dia kaya, dia tidak mempunyai yang namanya damai sejahtera. Ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada rasa khawatir. Tapi orang di dalam Tuhan, mungkin rasa khawatir itu kadang ada. Tapi kemudian dibungkus dengan iman dan berkata, Tuhan sanggup menyediakan. Amin. Tuhan sanggup menolong. Di dalam Dia, aku mampu melakukan segala sesuatu yang memberi kekuatan kepadaku. Karena di dalam Yesus kita sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab Dia memberi kekuatan kepada kita. Efesus 2 ayat 8 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bagian yang terakhir, ini yang paling penting. Ini yang paling penting yang mau saya sampaikan. Bagian terakhir. Waktu saudara dan saya jadi Kristen, yang terjadi dalam hidup saudara dan saya harusnya ini yang paling terakhir, yaitu mengasihi Allah. Saya mau gambarkan dengan pasangan suami istri. Saya nggak tahu waktu saudara dekat dengan istri dulu, bapak-bapak waktu mendekati mama-mama itu dulu bagaimana, saya kurang tahu. Tapi saya percaya salah satu pasti suka duluan, ya kan? Nggak mungkin dong, nggak saling suka tiba-tiba menikah. Pasti salah satu itu suka duluan. Entah yang suka perempuannya dulu atau laki-lakinya dulu. Normalnya sih laki-lakinya dulu. Normalnya, biasanya begitu. Tapi kan kadang ada yang lebih dari normal. Perempuannya dulu yang suka.
Begitu. Begitu juga Tuhan sama kita. Tuhan sama kita, Dia lebih dulu mengasihi kita. Makanya kita ini akan disebut sebagai mempelai atau pengantinnya Tuhan. Kita itu akan jadi pengantinnya Tuhan nanti. Nah, Tuhan itu laki-laki atau perempuan, kok pengantinnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan kan gitu. Bukan gitu, maksudnya bukan pengantin seperti kita nikah gitu enggak. Tapi tempat duduk kita kalau pengantin itu kan biasanya berjejer, bersebelahan gitu ya. Nah, begitulah posisi kita nanti. Kita akan ada di sebelahnya Tuhan. Makanya kita seperti pengantinnya Tuhan. Bukan berarti kita menikah sama Tuhan, tidak. Jadi Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Sama seperti tadi waktu Bapak mau ambil mama, Bapak suka dulu datang ke rumah orang tua perempuan, masuk pintu. Prosesnya kan begitu, ya kan? Perkenalkan diri, masuk minta, kemudian menikah kalau sudah selesai semuanya. Begitu juga Yesus. Yesus ini mengasihi saudara dan saya. Kemudian Dia datang memperkenalkan diri. Dia datang memperkenalkan diri, masuk minta. Maharnya apa? Belisnya berapa? Belisnya supaya manusia itu jadi miliknya adalah nyawanya Yesus sendiri. Belisnya bukan kuda, tapi nyawanya Yesus sendiri. Dia berikan nyawanya. Dia berikan hidupnya supaya saudara dan saya bisa menjadi mempelainya, menjadi miliknya. Kalau sudah selesai dibelis, sudah selesai dibayar semuanya, pertanyaannya adalah, apa tugas istri kepada suami? Suka tidak suka, istri harus mengasihi suami. Benar oh Ibu? Suka tidak suka, istri harus mengasihi suami. Begitu juga dalam mengikut Yesus. Suka tidak suka, saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Suka tidak suka, harus mengasihi Tuhan. Ini ayatnya, mari kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, ini terakhir saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jika saudara dan saya mengasihi Tuhan, saudara dan saya akan mengikuti perintah Tuhan. Perintahnya Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Maka saudara dan saya harus belajar melakukan firman Tuhan. Di tempat ini saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Jadi tugas kita adalah kita jangan sibuk mengasihi diri sendiri. Kemudian kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan dunia kita. Tapi mari kita sibuk untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya semakin kita mengucap syukur, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Semakin kita mengucap syukur, semakin kita mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Sebab hanya waktu engkau mengucap syukur, disitulah engkau penuh dengan berkat. Saudara dan saya jadi kaya kalau tidak mengucap syukur, berarti kita masih merasa miskin. Tapi sekalipun kita bukan orang kaya tapi bisa mengucap syukur, hidup saudara dan saya berarti diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita berdoa dan sambil kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa.